Sulsel sendiri kebijakan untuk penanaman bidang windu itu sudah berhenti saat ini. Jadi saat ini itu sudah tidak ada program khusus dari pemerintah daerah. Itu hanya berlangsung di tahun 2021 sampai 2023. Di situ ada namanya pengembangan Pandawa 1000, di Pinang itu 1000 hektar, kemudian 2 tahun berjalan, kemudian berhenti. Ada satu lagi kegiatan yang namanya bukan Pak, ada satu lagi itu programnya itu yang pemberian bantuan bibit benur kepada nelayan tradisional. Itu lumayan hasilnya bagus. Baik, nanti mungkin berikutnya next ya, saya karena 10 menit waktunya. Ini overview pesan dari saya, hanya 5 poin yang saya ingin sampaikan. Mungkin potensi budidaya udang, kemudian ini program strategisnya kira-kira apa ya. Nanti kan ini bahan saja, bahan usulan dari kami, silakan teman-teman tanggapi. Kemudian apa tantangan utama yang ada, kemudian kira-kira arah pengembangan ke depan, kemudian mungkin penutup. Baik ya, ini mungkin next. Kalau secara data bisa kita lihat itu di grafik di sebelah kanan itu, di grafik itu menunjukkan sebetulnya perbedaan produksi antara udang windu, kemudian udang faname dan lainnya dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita bisa lihat itu, dan mulai tahun 2022 dan 2025 itu antara faname dan lainnya memang windu dan faname itu jauh sekali. Jadi kita bisa lihat dia warna gerak warna biru windu, sedangkan untuk bidang faname itu sudah di atas. Jadi produksinya itu sudah jauh sekali. Nah, kalau kita bisa melihat data ini sebetulnya pertanyaannya, kalau tambak itu tradisional 120.000 hektar tadi, bahkan disampaikan tadi Pak Direktur itu sudah 156.000 ya. Data kami itu masih sekitar potensi 120.000 ya. Kemudian ternyata produksi udang faname itu jauh lebih besar dari selama ini orang tradisional itu udah windu. Ini artinya kan tidak ada lagi pilihan bahwa ke depan itu windu pun harus bertransformasi ke teknologi gitu. Jadi ke budidaya yang berbasis teknologi. Tidak bisa lagi kita andalkan tradisional. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan yang mungkin jadi bahan diskusi juga. Karena hari ini sebetulnya diskusi yang disampaikan oleh teman-teman dari Blue Forest itu kan bagaimana budidaya udang windu ini dilanjutkan seperti zaman dulu. Jadi berbasisnya itu environment friendly environment. Jadi mulai kita perbaiki dengan hutan mangrove-nya diperbaiki sepanjang pantai. Kemudian kita mengajak lagi masyarakat untuk mengembangkan budidaya seperti zaman dulu tradisional. Apakah itu sebuah solusi? Nah, ini yang menarik sebetulnya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang produksi, maka tentu tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan tradisional. Kenapa? Karena lingkungan sudah berubah. Ya, iklim sudah berubah. Nanti Ibu bisa menyampaikan bagaimana sekarang ada namanya berbudidaya friendly iklim. Itu sekarang sudah ada yang mengembangkan sampai ke situ. Artinya kita harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik cuaca, termasuk perubahan kondisi di lingkungan perairan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau ke teknologi itu seperti misalnya faname yang tebar padat misalnya, apa yang harus dilakukan? Jadi mungkin pendekatannya nanti untuk windu ini boleh kita tetap melakukan itu hal yang diusulkan nanti oleh Blue Forest yang berbasis tradisional. Tapi kalau kita mau meningkatkan volume produksinya, maka tentu tidak bisa lagi diandalkan itu. Ya, sekarang ini mungkin Pak Seno nanti bisa menjelaskan. Kalau kita maksudnya target 500 kilo pun tidak sampai Pak Seno 1 hektar karena ya. Uji coba kemarin di Pinang itu nggak nyampe Pak, itu 100 juga nggak nyampe itu Pak 1 hektar itu. Nah, kalau itu yang kita mau jadikan pendekatan itu, maka kita akan bermimpi bahwa kita akan bisa meningkatkan produksi seperti yang disampaikan tadi Pak Direktur. Sekian juta ton yang harus diproduksi udang, terutama untuk bidang windu. Kalau faname mungkin bisa, tapi kalau bidang windu, makanya kemarin yang ada yang menyampaikan itu ide bahwa bibit untuk udang windu ini harus seperti faname juga. Jadi ada rekayasa genetik juga. Perkembangannya itu dari Profesor Bong itu namanya, pernah ketemu sama saya di kantor. Ini menantang kalau bisa lakukan itu. Tapi kenapa orang luar ya? Kenapa bukan kita? Kenapa bukan UNAS yang mengembangkan itu misalnya genetika atau BRIN atau mungkin ini bisa menjadi tantangan kita sebagai alumni ke depan. Bagaimana caranya kita bisa ambil alih juga itu.
Itu PR. Ya, tapi bagaimana memproduksi dulu yang benur tidak jabe orang bilang. Kalau Windu itu kan bibit jabe. Kalau Fanami itu dia kuat ya. Jadi kayak memang sudah bagus ininya. Bagaimana kita bisa menghasilkan bibit itu sama dengan Fanami? Itu tantangan yang pertama. Belum lagi kan nanti pada saat dia sudah menjadi unggul, nah bagaimana keunggulannya itu dia bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sekarang ini sudah banyak berubah. Nah saya kira itu ya persatu. Kemudian kalau kita melihat kenapa udah gitu menarik misalnya, karena ya saya tanya berusaha Pak Hamdi, bagaimana dengan pasar ini kayaknya tidak habis-habisnya udang ya. Ya mungkin kemarin ada masalah ya cesium ya yang tapi kayaknya permintaan masih banyak juga. Udang ini misalnya sampai hari ini Pak Astira masih tetap minta ukuran berapapun dia bisa beli gitu. Nah artinya permintaan dari Jepang itu untuk udang windu ini itu masih tetap cukup tinggi. Nah saya kira yang kami perlu sampaikan garis bawah di sini adalah dampak ekonomi terhadap daerah. Kalau kita bisa kembalikan ini udang windu atau tambak tradisional kita, itu menunjukkan bahwa kita bisa membuka lapangan kerja yang cukup besar untuk di daerah pesisir kita selain rumput laut ya. Nah ini tambak juga yang kita dorong. Yang kami sudah lakukan saat ini ya pelan-pelan ini, salah satunya itu adalah tentu kebijakan nasional, tapi itu menjadi kegelisahan juga kita di Sulawesi Selatan. Pupuk. Kemarin itu pupuk menjadi masalah besar. Alhamdulillah sekarang berlebih pupuk ini. Nah ini berlebih pupuk, sekarang masyarakat malah belum bisa memenuhi dengan kuota yang dikasih, belum bisa memberikan data dengan pupuk subsidi ini berapa yang akan diserap oleh masyarakat. Nah ini kan contoh bahwa hal-hal begini menjadi masalah tantangan. Nah di mana peran kita sebetulnya? Mohon maaf ya, alumni itu ada jadi kepala dinas perikanan di daerah, di kabupaten, ada yang menjadi kabit itu. Nah peran-peran ini mungkin kita harus masuk sebagai bagian untuk melayani masyarakat kita gitu. Nah kemudian next ya, ini saya kira inisiatif strategisnya itu hanya melihat seperti ini ya, bahwa perbandingan data produksi antara tambak tradisional ini jauh sekali kalau kita bisa lihat. Jadi dengan data ini saya cuma mencoba menggarisbawahi sebagai orang kita ilmuwan ya, bolehlah bermimpi untuk misalnya mendorong tambak tradisional, tapi kalau kita bisa melihat ini data-data contoh yang diproduksi seperti ini, maka tidak bisa lagi kita bertahan di konsep tradisional. Jadi PR-nya kita semua, teman-teman ada Prof. Taruna, ada Prof. Mahatma yang di kampus ya, kemudian teman-teman yang praktisi, ayo kira-kira apa konsepnya, ada Pak Protas itu. Bagaimana caranya nih bisa kira-kira menyelesaikan masalah itu. Jadi bagaimana udang windu ini kita giring untuk bisa sebagai jenis untuk masuk ke budidaya yang berbasis industri atau disebut dengan modernisasi tambak ya, intensif atau musim intensif. Kemudian tantangan yang ke depan ini karena digitalisasi dan smart aquaculture, saya kira itu hanya sebuah solusi, tapi apakah selama ini sudah memberikan solusi itu? Coba kita lihat aja yang menggunakan sekarang ini teknologi digital dan smart aquaculture. Jangan kau udang Pak, kemarin itu ada di Goa anak-anak muda, dia itu budidaya ikan nila, tapi dia kasih makan, memantau di dalamnya itu dengan berbasis AI aja. Anak muda lulusan SMA Pak, itu dia dakal lagi. Mereka sudah menggunakan teknologi itu. Nah apalagi ditambak, harusnya juga itu sudah ada. Nah kemudian ya tadi saya bicara tentang peningkatan kualitas benur, saya kira ini sangat menantang, dan kami menyampaikan ke teman-teman ya, bahwa Pemprov itu sejak saya baru masuk di sini tuh ada kita punya hatchery sebetulnya. Hatchery itu ada di Bojo dan itu dikelola oleh teman-teman oleh dinas. Nah menurut penglihatan saya bahwa kalau tidak ada yang masuk di situ intervensi teman-teman yang punya keahlian, dia akan berkembang Pak. Akan begitu saja. Hanya dulu masih sempat melakukan apa itu petelur ya, petelurkan dan induk. Sekarang sudah tidak mau. Kenapa? Dia sekarang lebih baik beli nopli saja, dibesarkan, mau dijual ke masyarakat. Ini kan saya merasa, kenapa bisa jadi begini? Mundur, menurut saya mundur itu Pak. Kenapa ya? Saya tidak salahkan juga. Mereka di sana itu kemampuan SDM-nya terbatas, mungkin modal juga terbatas. Nah, itu tidak ada improvement dari pemerintah juga mengenai bagaimana hatchery di sana. Nah, ini kalau teman-teman nanti ikatan alumni yang punya memang ketertarikan ke sana, ayo kita dulu bareng-bareng.
Bagaimana kita kelola itu di sana dengan didampingi oleh tenaga-tenaga ahli, termasuk alumni-alumni yang baru lulus. Kita masukkan di situ untuk bekerja. Bagaimana kita bisa memproduksi bibit yang tentu murah buat masyarakat, tetapi juga secara kualitas kita bisa bersaing dengan teknologinya ya seperti Bomar misalnya, ya, yang mereka punya sistem hatchery yang saya masuk ke sana itu luar biasa Pak. Saya terkagum-kagum melihat hatchery itu Bomar itu, pantas kualitas produksi kualitas benihnya sudah bagus, produksinya juga jadi bagus dia. Nah itu karena mereka sudah terstandarisasi dengan pihak Jepang. Nah kemudian yang ke depan adalah penguatan ekosistem industrinya. Coba next. Saya melihat berapa menit lagi Pak? Nanti kalau bicara masih banyak kan? 3 menit lagi ya. Nah ini ini udah Indo, saya kira teman-teman saya tidak perlu kasih tahu juga. Ini ada kurang lebih dari hulu hilirnya ini. Kita bisa mencoba membuat seperti ini. Nah bisa nggak kita membuat percontohan? Bisa nggak kita membuat percontohan dengan proses bisnis ini yang kita jalankan? Coba kita lahirkan dari kata alumni ini. Ada taslim masalah biaya, mungkin kita bisa kumpul-kumpul lah, bagaimana cara lah. Kalau bisa kita dorong ke pemerintah misalnya, bisa menjadi buat program misalnya, kita sampaikan ke Pak Gubernur. Tapi program ini ya, saya sampaikan bahwa di Sulsel itu hanya bisa membuat program kartu lintas kabupaten, karena bukan kewenangan lain untuk ngurus tambak. Tugas kami itu 0 sampai 12 mil di laut saja. Jadi kalau misalnya ada budidaya seperti udang ini kabupaten, tapi kalau ada yang kita bisa buat ide, misalnya kayak dulu kegiatan yang Pandawa 1000 itu karena sebetulnya kegiatan itu antar kabupaten, cuma kenapa dipindah pusat jadi 1000, harusnya 1000 jadi bagi-bagi, ada di Takalar, ada di mana sebetulnya. Nah kita bisa ulangi, saya bermimpi diulangi lagi tuh Pak, tapi kita betul-betul pastikan bahwa kita mendesain sebuah program untuk percontohan itu setelah kita tahu betul apa masalahnya. Nah yang bisa begini ya hanya kita. Kalau nelayan mungkin tidak ya Pak, tidak akan pikirkan sampai ke situ. Nah mungkin kita ini para praktisi, ilmuwan, teknokrat ini yang bisa memikirkan apa kira-kira permasalahan utama dan kira-kira intervensi apa yang bisa kita lakukan secara terstruktur untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau kegiatan ucu-ucu tiba-tiba datang kegiatan, ada lagi di program-program ini, tunggu saja kehancurannya nanti dalam 3 tahun. Selesai itu selesai gitu lah. Tidak begitu. Banyak nanti kalau tidak desain dengan baik. Nah ini contoh mungkin Pak Prof Taruna ya, nanti sama Pak Is. Kita bisa nggak buat ini percontohan? Siapa yang mau jadi volunteer, yang punya modal? Tentang alumni yang punya modal, yang punya tambak, ayo kita bikin, kita perlu sama-sama percontohan untuk alumni. Yang bisa kita jadikan masukan lah untuk pemerintah daerah maupun nanti untuk pemerintah pusat. Nah kemudian next ya, ini saya kira tentang utama nanti banyak nanti akan bisa menjelaskan nanti teman-teman yang, karena saya bukan ahli udang ya, ini tentang utama. Saya kira penyakit udang ini saya kira sekarang sudah jelas ya, kualitas air dan lingkungan ya, misalnya saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, ya itu sudah menjadi masalah juga. Kemudian kewenangan siapa? Kemudian akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini kita bisa dorong dengan bank-bank yang ada di daerah ini, terutama bank daerah. Kalau misalnya masalah akses pembiayaan saya kira tidak masalah. Buktinya sampai sekarang kur untuk bidang perikanan itu jauh sekali dibandingkan kur untuk pertanian. Ya, saya kasih tahu paling rendah. Tidak ada yang nelayan yang mau minjam, tidak ada pembudidaya. Ada kita bisa diskan Pak, jauh sekali persentasenya dibandingkan kur yang non di bidang pertanian. Nah kemudian infrastruktur terbatas ya. Nah kemudian tentu kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini, yang 4 ini, maka tentu dampaknya pasti produktivitas menurun. Kemudian ya risiko gagal panen, biaya produksi tinggi, dan sekarang terjadi selesai ini. Jadi orang sekarang tidak, kenapa tadi itu laporannya bandeng yang lebih banyak, karena orang tidak mengambil risiko. Ya udah bandeng aja dikasih masuk, itu pun bandeng itu mungkin tidak diurus, dikasih masuk saja. Ya nanti prosesnya seperti apa? Karena orang tidak mengambil risiko lagi. Kalau udah lebih banyak gagalnya. Nah kalau udah seperti ini, nanti pada akhirnya tidak ada lagi tambah udang, yang ada tambah bandeng, tambah nila. Ya mungkin tambah yang lain selain udang, terutama untuk udang udang windu juga. Yang mudah-mudahan pertemuan hari ini
ada solusi yang kita bisa nanti berikan. Apakah pendekatannya dengan tadi itu environmental base dengan membangun mangrove kita, tambak-tambak kita, oke silakan. Mau begini percontohannya, saya kemarin tantang itu sama Pak Yusran. Ada kita punya tambak Pak Yusran 15 hektar itu di Luwu, punya Pemprov itu ada sampai sekarang. Kalau mau optimalkan ayo kita, atau yang di baru punya UNAS, nanti kita pinjam pakai jadi UNAS nanti.